Pemirsa, kita akan lihat bagaimana kondisi terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita sudah tersambung dengan jurnalis MJN, ada Valeri Budianto. Selamat siang, Valeri. Valeri, apa agenda sidang? Mengapa sidang dari Ricky Rizal untuk pembacaan pledoinya belum dimulai sekarang? Baik Valen, untuk agenda persidangan saat ini adalah sedang dalam keadaan skors atau penundaan. Dalam hal ini nanti sidang nota pembelaan terdakwa untuk Ricky Rizal baru akan dimulai pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Jadi ada penundaan untuk selama 1 jam, dan sementara ada penundaan ini juga sedang berlangsung di ruang sidang utama untuk kasus berbeda, yaitu untuk kasus obstruction of justice dengan terdakwa Irfan Widianto. Namun memang untuk agenda sidang yang semula untuk Irfan Widianto adalah pembacaan tuntutan ditunda menjadi hari Jumat, dan memang pembukaan sidang saat ini hanya untuk menunda sidang menjadi hari Jumat depan. Adapun untuk sidang nota pembelaan terdakwa atau pledoi untuk terdakwa Kuatmaruf baru saja selesai, dan untuk agenda selanjutnya adalah replik yang akan diadakan pada hari Jumat pada tanggal 31 pada hari Jumat ini, dan kemudian akan dilanjutkan dengan agenda duplik pada hari Selasa depan. Tadi kami mencatat beberapa poin-poin menarik dalam pledoi yang dibacakan baik oleh pledoi pribadi Kuatmaruf maupun dari pihak kuasa hukum Kuatmaruf, di mana untuk pledoi pribadi Kuatmaruf ini pada dasarnya Kuatmaruf menyatakan bahwa dirinya sama sekali tidak memahami dakwaan dari jaksa penuntut umum, dan ia tidak mengerti mengapa dirinya didakwa dengan pembunuhan berencana. Kemudian juga ia mengakui ini dilatar belakangi karena dirinya bodoh, sehingga ia hanya mengikuti semua arahan dari penyidik tanpa mengerti apa hal-hal yang seharusnya dilakukan, apa maksud dari suatu pertanyaan, sehingga memang banyak jawaban-jawaban yang diberikan selama proses penyidikan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Meski demikian, ia menyatakan bahwa dirinya sama sekali tidak terlibat dalam perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Ini dibuktikan dari bukti-bukti yang menunjukkan bahwa memang tidak ada bukti yang memaparkan bahwa Kuatmaruf ini berada di rumah Saguling yang merupakan tempat perencanaan pembunuhan, begitu yang merupakan dugaan dari persidangan berdasarkan fakta-fakta yang terkuak selama ini. Kemudian juga disebutkan bahwa Kuatmaruf ini memiliki hubungan yang sangat baik dengan Brigadir Yosua Huta Barat. Diutarakan dalam pledoinya bahwa selama ini Kuatmaruf ketika sempat tidak bekerja dengan Ferdy Sambo selama 2 tahun, Brigadir Yosua Huta Barat ini menjadi pihak yang membantu membayar uang sekolah untuk anaknya, sehingga memang ia tidak sampai hati, tidak tega untuk mencelakakan apalagi merencanakan pembunuhan terhadap orang yang pernah menolongnya. Kemudian hal ini juga dikonfirmasi kembali oleh pledoi dari pengacara atau kuasa hukum dari Kuatmaruf, dibacakan satu persatu oleh setiap kuasa hukum yang hadir, yang pada intinya terdapat kesimpulan, yaitu seluruh dakwaan jaksa penuntut umum, baik itu dakwaan secara primer maupun dakwaan secara sekunder ini, apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang didapatkan di persidangan, menunjukkan bahwa seluruh tindakan dari Kuatmaruf tidak memenuhi unsur-unsur melawan hukum, dan oleh karena itu pihak kuasa hukum meminta agar Kuatmaruf dibebaskan dari seluruh jerat dakwaan maupun tuntutan yang diterapkan terhadap Kuatmaruf oleh jaksa penuntut umum. Kemudian juga untuk poin-poinnya yang diutarakan dalam kesimpulan adalah, pertama, menyatakan Kuatmaruf tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pembunuhan berencana sebagaimana diutarakan dalam pasal 340 KUHP, kemudian juga tidak terbukti melakukan tindakan pembunuhan pasal 338, apalagi melakukan penyertaan dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan oleh karena itu ia meminta agar kliennya Kuatmaruf ini segera dibebaskan dari rutan Barreskrim Polri yang menjadi tempatnya ditahan selama ini. Kemudian juga ia meminta agar persidangan majelis hakim ini memulihkan nama, harkat, dan juga martabat dari Kuatmaruf yang diketahui atau disebutkan sudah tercoreng akibat adanya dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Dan untuk poin terakhir adalah membebankan semua biaya perkara kepada negara. Adapun tadi kami juga melihat pada dasarnya pledoi dari Kuatmaruf ini, baik yang diutarakan oleh dirinya secara pribadi maupun oleh pihak kuasa hukum ini, sama dengan hal-hal yang selama ini sudah dikatakan di persidangan, baik dalam pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, bahkan pemeriksaan terdakwa. Dinyatakan bahwa Kuatmaruf ini hanyalah pihak yang berada di waktu dan tempat yang salah, dan satu-satunya komunikasi yang ia lakukan terhadap Ferdy Sambo di hari terjadi pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat adalah ketika ia ditelepon Ferdy Sambo
menggunakan HT, di mana Verdi Sambo ini meminta Kuatmaruf untuk memanggilkan Ricky Rizal. Untuk kemudian diketahui ternyata Verdi Sambo ini meminta Ricky Rizal untuk membunuh Brigadir Yosua Huta Barat. Namun memang Kuatmaruf sama sekali tidak mengetahui apa yang dibahas di lantai 3 rumah Saguling, sama sekali tidak mengetahui ada perencanaan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Dan juga dinyatakan bahwa salah satu hal-hal yang diberatkan dalam tuntutan jaksa penuntut umum ini adalah mengenai pisau yang disebutkan dibawa oleh Kuatmaruf dari rumah Magelang menuju ke rumah dinas Duren 3. Dan dalam pleidoinya kuasa hukum Kuatmaruf menyatakan bahwa pisau tersebut memang dibawa sebagai bentuk perlindungan diri dari Kuatmaruf karena sempat cekcok dengan Brigadir Yosua Huta Barat saat berada di Magelang. Meski demikian, kini pisau tersebut tidak dibawa ke rumah dinas Duren 3. Ini dibuktikan dari hasil rekaman CCTV yang berada di sepanjang jalan Duren 3 menunjukkan memang Kuatmaruf ini tidak membawa apa-apa ketika masuk ke dalam rumah dinas Duren 3. Kemudian juga disebutkan Kuatmaruf ini merasa sedih, kecewa karena banyak hal-hal yang berseliweran di media sosial yang menyatakan bahwa dirinya berselingkuh dengan Putri Chandrawati. Valeri, dari gambar terkini yang kami terima ini ada sidang Irfan Widianto yang sedang berlangsung. Ini agenda sidangnya apa? Karena tadi Anda sampaikan sidang tuntutan untuk Irfan ini ditunda menjadi hari Jumat. Ya, Valen, tadi kami sudah berbincang dengan kuasa hukum Irfan Widianto, Ragada Yosodiningrat, dan dirinya menyatakan memang saat ini persidangan dibuka untuk menyatakan Majelis Hakim Ahmad Suhel menunda sidang tuntutan hari ini. Yang semula harusnya diadakan di hari ini menjadi diadakan pada hari Jumat nanti dengan agenda yang sama, yaitu untuk pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Tadi kami sudah bertanya apa alasan dibalik penundaan tuntutan ini, namun memang pihak dari kuasa hukum juga masih mencari tahu karena sebenarnya dari pihak kuasa hukum ini sudah siap untuk mendengarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum, bahkan dirinya mengaku sudah menyiapkan dan juga menyusun pledoi atau nota pembelaan terdakwa terhadap Irfan Widianto. Valen. Baik, terima kasih Valeri Budianto untuk informasi Anda langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.